Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsah, akan membawakan khutbah Jumat renungan akhir tahun orang yang paling merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman. Yang nikmat tersebut merupakan bekal kita di kehidupan akhirat nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan selalu meningkatkan iman, perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya akan mengantarkan diri kita ke derajat yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesuatu yang kita khawatirkan ketika amalan yang kita anggap benar itu ternyata sesuatu yang merugi di sisi Allah. Akibat karena kita tidak melihat kebenaran dengan dalil, tapi hanya sebatas dengan dugaan-dugaan semata, sebatas dengan perasaan dan rahayu serta akal semata, atau sebatas karena ikut-ikutan terhadap nenek moyang, lalu kemudian kita menganggap itu amalan yang benar, padahal itu di sisi Allah tidak benar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang paling merugi amalannya. Katakanlah, maka kami memberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka tersebut sebaik-baiknya. Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya adalah yaitu mereka yang melakukan itu sebagai sebuah kebaikan, padahal itu bukan adalah kebaikan. Saudara-saudaraku sekalian, itu menunjukkan bahwasanya mereka memahami agama dan mereka beramal hanya untuk berdasarkan pada perkiraan saja, tidak berdasarkan kepada dalil yang berasal dari Allah dan Rasulnya, untuk tidak berasalkan dari penjelasan para ulama yang ditopang dengan dalil yang kuat dari Allah Subhanahu dan Rasulnya. Demikian pula pada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujahid ahli tafsir terkemuka dari kalangan tabi'in menyatakan bahwa al-sarina al-amalan adalah al-kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Abu Hayyam menyimpulkan dari berbagai pendapat bahwa tentang al-asrina al-amalan bahwa mereka adalah semua orang yang menjalani agama selain Islam, orang yang memamerkan amalannya, dan orang yang mengerjakan bid'ah. Merujuk pada keterangan Abu Hayyam, untuk menghindari kerugian besar-besaran saat kita amat memerlukan keuntungan dari amalan kita, sudah seharusnya kita menghindari diri dari riya. Mengapa? Karena akan menjerumuskan kita ke jurang kerugian yang tanpa batas. Menghindarkan diri dari riya hanya dapat dilakukan dengan mengikhlaskan setiap amalan dengan niatan hanya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal saleh, hendaknya kita mempedulikan apa kata orang terhadap kita. Apabila kita tidak bertambah semangat ketika dipuji orang lain dan tidak patah semangat atau putus asa ketika dicerca orang lain, itulah tanda bahwa amalan kita ikhlas karena Allah semata. Satu yang harus kita ingat, jangan pernah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dengan menaati Allah Subhanahu wa taala, yakni mengikuti arahan Al-Quran dan menaati Rasulullah dengan menjalankan Sunnah. Kita tidak hanya terhindar dari kerugian besar di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah menciptakan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Asr, Allah Taala bersumpah bahwa waktu yang diberikan kepada kita pada dasarnya adalah suatu kerugian. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya berat.
Tidaklah bergeser kedua kaki seseorang hamba nanti pada saat hari kiamat, sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara. Tentang umur yang dihabiskan untuk apa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu bahwa setiap manusia berada dalam kerugian, meskipun ia berlimpah harta, keturunan dan menjulang tinggi kedudukannya, kecuali mereka yang menggunakan waktunya untuk 4 hal. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat. Menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabarannya. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang jujur, keimanan yang tidak mengandung keraguan, dan seseorang yang tidak dikatakan beriman kecuali memiliki ilmu. Karena iman itu adalah dari ilmu, yakni ilmu syar'i. Dari setiap muslim diwajibkan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, beramal saleh. Iman dan amal adalah 2 hal yang identik. Tidak cukup seseorang dikatakan beriman tanpa adanya bukti yang terwujud dalam bentuk amal. Karena iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan anggota badan. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Inilah iman. Adapun orang-orang yang beriman ini tidak beramal, yang demikian ini tidak bermanfaat keimanannya. Iman tanpa amal tak berguna. Keimanan harus dibuktikan dengan amalan. Tidaklah bergeser kedua kaki seseorang hamba nanti pada hari kiamat, sehingga Allah menanyakan tentang 4 perkara. Tentang ilmu yang diamalkan atau tidak. Maka mulai sekarang, mulailah diri kita, kiranya amal mana yang nanti kita akan laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saling berwasiat dalam kebenaran. Tidak cukup seseorang itu hanya menjadi saleh untuk diri sendiri. Kesalehan harus membuahkan kebaikan untuk orang lain. Hal ini ditempuh dengan cara berdakwah di jalan Allah, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkinan sekedar kemampuannya. Pada hakikatnya, orang yang lalai akan kewajiban berdakwah masih berada dalam kerugian meskipun ia termasuk orang yang berilmu dan mengamalkannya. Ia masih berada dalam kerugian dikarenakan ia hanya mementingkan kebaikan diri sendiri dan tidak mau memikirkan bagaimana cara untuk mengentaskan umat dari jurang kebodohan terhadap agamanya. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, saling berwasiat dalam kesabaran. Mengerjakan amal saleh dan ketaatan adalah sesuatu yang berat, butuh terhadap kesabaran. Jika seseorang tidak sabar, maka ia akan berhenti mengerjakan ketaatan. Ia akan merasa malas dan sungkan, padahal tidak boleh malas dalam permasalahan agama. Beramal hingga akhir hayat dibutuhkan kesabaran. Demikian juga mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Berdakwah di jalan Allah membuat seseorang berhadapan dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Mereka tetap mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Inilah kesabaran. Pada tafsir surat Al-Asr ini Saimu Abdul Rahman Al-Saidi rahimahumullah berkata, maka dengan 2 hal yang pertama manusia dapat menyempurnakan dirinya sendiri, sedangkan 2 hal yang terakhir manusia dapat menyempurnakan orang lain. Dan dengan menyempurnakan keempat kriteria tersebut, manusia selamat dari kerugian dan mendapatkan keuntungan yang besar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup khutbah singkat ini, marilah kita renungkan ayat berikut. Demikian keadaan orang-orang kafir, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka adalah dinding sampai hari yang dibandingkan. Demikianlah khutbah Jumat pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.